Gua kira nih film bakalan zong, dan ternyata nggak zong-zong banget. Karena walaupun di trailer nggak begitu meyakinkan, nih film memperkuat dengan ceritanya yang menurut gua lumayan kompleks, walaupun dengan berbagai macam konflik dan pesan yang pengen disampaikan oleh nih film. Walaupun begitu, tapi garis besar Indigo tetap nggak hilang, dan gua sih lebih suka udahlah fokus aja dan mengerucut buat bahas Indigo itu sendiri tanpa harus ada embel-embel dunia ini rusak karena manusia, dan ngegambarin kalau manusia itu ternyata lebih keji dibandingkan setan. Asli, gue salut banget dengan Amanda Manopo di sini yang keren banget. Apalagi waktu di ending itu kan dia diceritain kesurupan, dan ya dia benar-benar bisa intuit ke dalam karakter yang dia peranin. Bahkan acting Amanda yang kesurupan atau dirasukin oleh setan ini lebih serem dibandingkan wajah asli setannya itu sendiri. Dan dengan Amanda yang cuman senyum lebar gitu aja udah ngasih semacam kesan horor dan teror sih menurut gua ya, semacam film Smile. Sarah Wijayanto juga oke di film ini, dan ya kedua pemain ini emang punya andil yang besar di film ini dibanding pemeran yang lain. Amanda Manopo jadi Zora, anak yang dulu punya kemampuan indigo tapi ditutup mata batinnya oleh orang berilmu lah istilahnya. Dan ini karena orang tuanya Zora yang nyuruh. Terus ada Aliando, dia jadi Aksa, pacarnya si Zora. Nicole Rossi jadi Ninda, adiknya Zora yang ternyata punya kemampuan indigo juga. Sarah Wijayanto jadi semacam orang berilmu gitu. Di film ini dia berperan menjadi Ibu Sekar, dan dia nih juga seorang indigo yang nantinya bakal ngebantuin Zora, Ninda, sama si Aksa. Gue cuma agak menyayangkan aja sih, pokoknya tuh setiap ada karakter yang mati, entah kenapa karakter yang lain tuh kayak sibuk sendiri dan kayak mengabaikan karakter yang mati itu. Padahal mereka masih ada di tempat yang sama gitu. Contohnya aja kayak waktu si Ibu Sekar ini lagi semacam pengusiran setan gitu kan dengan suaminya. Nah, di sana ada orang tua si pasien nih. Pas udah kelar, si anak diajak keluar kamar entah kemana. Nah, saat inilah suami si Ibu Sekar ini diserang oleh setan yang mereka usir tadi, yang ternyata masih ada di sana. Tapi kemana perginya orang tua si pasien tadi? Padahal kan mereka masih ada dalam satu rumah gitu kan, dan si Ibu Sekar sama suaminya ini masih ada di kamar si pasien itu tadi. Ya kali mereka nggak denger pak suara teriakan sekenceng gitu. Jadi karakter yang udah ada tadi kayak berasa tiba-tiba nggak ada aja gitu. Ya mungkin ini hal yang sepele. Hantunya nggak nyeremin. Gue lebih suka dengan acting si Amanda yang kesurupan itu, lebih nyeremin loh. Kenapa gua bilang hantunya nggak serem? Ya make upnya sih yang kayak orang abis maskeran bengkoang tapi kering dan retak gitu. Kebayang nggak? Kalau dari gambaran hantunya kurang lebih gitulah, dan lebih mirip ke hantu luar negeri yang punya gigi tajam, bukan tipe setan yang biasa ada di film horor buatan Indonesia. Tapi untuk hantu apa ya, patung gitu, gua suka, keren aja gitu, menarik. Nah, endingnya ini seru banget, pecah lah di sini, dari mulai terornya yang beneran intens karena durasinya cukup lama di ending ini. Mungkin kurang lebih 40-an menit kali ya, dari adegan kerasukannya sampai penuntasan konflik yang banyak diangkat di awal film tadi. Dan gua rasa bakalan berlanjut ke film selanjutnya ya. Mungkin bakal dibikin sequel kah film ini, karena endingnya juga masih kebuka buat cerita yang baru gitu. Ini tipe film yang nggak banyak adegan jump scare, tapi lebih buat berceritanya sih. Wajar aja kalau ngerasa apa ya, bosen, ngantuk sepanjang film, karena dengan durasi kurang lebih 2 jam ini selain banyak yang pengen mereka bahas, kayak penyembahan setan, manusia yang kelakuannya ngelebihin kayak setan, sisi kelam indigo, dan ada juga seperintil ilmu agama. Karena dijelasin kalau dengan sholat kita bakal apa gitu, gue lupa. Karena ya emang dikit banget dijelasin, cuman bentuk kayak adegan wudhu doang. Tapi ya gue cukup enjoy lah nikmatinnya, walaupun ada ketololan yang bikin gue sebut, hah? Ternyata di Indo masih banyak banget musik dengan suara full mentok, terutama untuk film horor ya, dan bikin sakit telinga juga. Bukannya berkaca dari film-film horor yang sudah ada, Indigo malah pertahanin warisan turun-temurun itu. Dan gua nggak suka dengan si hantu yang udah mulai masuk ke dalam tubuh Amanda itu, kenapa suaranya malah berubah kayak cowok ya, terlalu ngebass gitu. Padahal kan udah jelas-jelas diceritain kalau si hantu ini wanita yang lagi mengandung gitu. Dan juga teror awalnya sebelum masuk ke tubuh Amanda itu kan suaranya ya normal aja gitu, kayak cewek biasanya. Tapi entah kenapa efek suara yang dibuat itu terlalu kayak suara hantu cowok aja sih menurut gua. Mirip-mirip suara genderuwo bahkan.
Kenapa ya mereka nih terlalu lebay banget buat ngasih efek gitu. Padahal kan kalau nih film mempertahankan suara cewek kayaknya lebih masuk dan lebih serem tanpa efek yang berlebihan kayak gini. Ya improve lah dengan ketawa atau apa gitu, nggak perlu dengan suara hantunya yang dibikin efek gini. Sebenarnya premis utamanya itu nyeritain tentang keluh kesahnya orang indigo sih, sisi gelapnya yang nggak pernah diceritain dimanapun di film-film horor atau apapun itu. Ternyata kemampuan mereka itu mengganggu mereka loh. Dan walaupun bisa ngebantu orang lain, tapi ya mereka si indigo ini juga banyak hal buruk yang mereka hadapin. Menurut gua fokus cerita film ini terlalu banyak yang pengen dibahas ya. Harusnya ya mengerucut aja sih, dikasih batasan lah, bahas indigo doang gitu sama si hantunya. Yang ya untuk masalah penyembahan dengan iblis nggak apa-apa dibahas, tapi kalau bahas manusia dan kemiripan dengan setan, bahas juga keimanan, itu menurut gua udah terlalu melebar sih. Dan wajar kalau durasinya 2 jam juga, fokusnya terlalu banyak gitu. Korelasi antara topik itu juga sebenarnya cuma pelengkap doang kan, tapi kayak berasa ya nanggung aja menurut gua. Apalagi yang ada adegan wudhu dan nyuruh berdoa gitu. Terus latar belakang kelam dari keluarga Zora itu yang ngebunuh ayahnya Aksa, menurut gua nggak perlu dikoneksikan, nggak apa-apa sih. Karena ya ujung-ujungnya Zora sama Aksa juga nikah kan. Tapi gue suka dengan detail kapan si hantu itu bakal keluar buat ngeganggu, dan ternyata penyebabnya ada gitu. Nggak cuma sekedar keluar buat nakut-nakutin doang. Gue suka banget dengan movement kameranya, sinematografinya cakep. Ada adegan dimana si Amanda ini lagi naik tangga kan, dan kamera itu nyorot dari jauh, terus semakin lama semakin ngedeket gitu. Terus jauh lagi ngikutin si Amanda yang lagi naik tangga gitu, kamera movementnya keren lah. Ada adegan yang menurut gue cakep juga, waktu si Aliando ngendarain mobil, kamera movementnya ini di-shoot dulu dari jauh gitu, terus pelan-pelan deket dengan si Aliando sampai akhirnya close up ke dia. Ini menurut gua mirip-mirip dengan shot atau adegan di film Mencuri Raden Saleh ya. Keren lah adegan itu. Tapi ada juga adegan yang kurang gua sukain. Pas awal film waktu si Aliando ketemu dengan Amanda, mereka ini di shot dengan cara mengelilingi kedua pemain itu, dan menurut gua itu bikin pusing. Kenapa? Karena ya perputaran kamera tadi yang menurut gua terlalu cepet. Dan misalkan mereka pengen mempertahankan dengan cara shot kamera ngelilingin kayak gitu, menurut gua ya harusnya lebih diperlambat aja sih perputarannya. CGI-nya juga bisa gua bilang di atas film-film Indo kebanyakan. Di film udah lumayan bagus buat CGI-nya. Dari pergerakan hantu si patung yang cepet itu nggak kelihatan. Kupu-kupu di ending film itu cakep. Ngegambarin musnahnya si hantu dengan kayak efek jentikan jari Thanos itu juga bagus. Kalau kalian pengen ngelihat acting keren Amanda Manopo ya silahkan ditonton filmnya. Pengen ngelihat sinematografi dan visual yang cakep ya monggo. Selebihnya gua bisa bilang ini film nggak ada yang spesial banget, walaupun nggak jelek juga menurut gua ya, standar lah. Film ini juga minim dengan jump scare dan nanggung untuk bagian gore-nya. Seremnya juga nggak bisa gua rasain, tapi kalau bikin tegang ya cukup bisa bikin gua tegang. Dan ya silahkan ditonton filmnya. Terima kasih yang sudah memberikan super thanks dan Saweria yang udah gua cantumkan di deskripsi video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.